Halo pemirsa Binus TV, kembali Anda menyaksikan program The Inspirator, sebuah program yang dimana kita mengupas kisah, perjalanan, dan perjuangan sukses dari setiap narasumber kami. Dan senang sekali, di hari ini saya akan sharing dengan satu anak muda yang luar biasa. Beliau adalah seorang entrepreneur muda, seorang penulis buku juga, dan saat ini sebagai seorang investor di bidang properti. Dan Anda pasti penasaran tentang siapa beliau. Kita akan lihat VT profile beliau berikut ini. Herianto Tandra, pria kelahiran 20 Agustus 1980, memiliki karir gemilang yang dimulai dari menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara tahun 1998 hingga 2002. Di tahun 2002 hingga 2004, ia menyelesaikan gelar Magister Manajemen di Universitas Tarumanegara. Dan dimulai dari tahun 2002 hingga saat ini, menggeluti pendidikan di Universitas Prudentia, jurusan Financial Freedom. Kegigihannya yang berbuah hasil mencetak 300 manajer dan membimbing 5.000 agen asuransi terbesar di Indonesia. Bapak dari ketiga anak perempuan ini memiliki misi untuk membantu semakin banyak orang agar dapat mengubah nasib seperti dirinya. Oke pemirsa, tadi Anda sudah saksikan VT profile beliau dan sudah bersama saya di sini Pak Herianto Tandra, dan kita akan langsung bincang dengan beliau. Halo, ya, halo bro, apa kabar? Ya, hebat, luar biasa. Wah, thank you ya sudah luangkan waktu. Sama-sama, suatu kehormatan buat saya. Ya, mari bro, silakan masuk. Ya, oke, thank you. Oke pemirsa, dan sudah bersama Bro Herianto ya. Thank you bro sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Dan tentu pemirsa banyak sekali yang kita ingin belajar dari seorang anak muda yang luar biasa, yang masih sangat muda ya, baru 30-an. Ya, sekarang kesibukannya apa aja bro? Masih biasa ya, kembangin tim, develop tim, mikirin strategi, terus kemudian kita juga ekspansi keluar kota. Ya. Bantu tim untuk berkembang dan buat beberapa kurikulum untuk kita punya training center. Luar biasa, saya dapat informasi tim Bro termasuk salah satu agensi hampir terbesar di Indonesia. Selama ini pengembangannya seperti apa? Nah, kita fokus pada pengembangan human resource ya, jadi pengembangan leader dan bagaimana supaya leader-leader itu bisa kemudian menjadi leader dan memimpin timnya dengan baik, mengembangkan timnya dengan baik. Intinya kalau saya bilang dari bisnis adalah duplikasi. Ya, luar biasa, dan saya lihat tim Bro Herianto ini kebanyakan anak muda. Nah sebenarnya ada dua sisi ya, anak muda ini kan energinya luar biasa, semangatnya luar biasa, betul. Tapi seringkali semangatnya juga naik turun. Nah maintainnya seperti apa? Yang paling penting saya bilang anak muda paling terutama adalah harus menemukan apa impian dan visi terbesar dalam hidupnya. Wow. Kalau kita udah menemukan impian itu, udah menemukan visi itu, maka untuk jalannya udah gampang. Ya, jadi lebih ke gali visi misi mereka ya. Betul. Wow, luar biasa. Nah selama ini apa yang Bro share ke mereka sehingga mereka bisa ibaratnya terbakar dan mau mengejar impian mereka? Saya percaya semua anak muda itu punya potensi. Entah anak muda, orang tua, siapapun itu, setiap manusia pasti punya potensi. Cuman kadang-kadang mereka tidak mengeluarkan potensinya, bukan karena mereka tidak punya kemampuan akan potensi, tetapi tidak mau mengeluarkan. Ya, mungkin adalah alasannya, atau mungkin impiannya, atau mungkin belum kepepet untuk mengeluarkan potensinya, seperti itu. Jadi kita fokus pada menemukan potensi itu dan kemudian mengeluarkan potensi tersebut. Sehingga rata-rata saya yakin pasti karena anak muda mereka masih banyak impian. Betul. Dan mereka pasti semua mengejar impian mereka ya. Ya. So nggak heran perkembangannya luar biasa. Saya baca ini sejarahnya luar biasa sekali. Ya, enggak, itu karena tim-tim kita luar biasa, anak-anak juga support ya, semua bekerja sama dengan baik, akhirnya kita jadi besar seperti sekarang. Wow. Dan saya lihat Bro baca tulis buku juga yang judulnya itu buku pertama saya, Be Your Own Boss. Sekarang lagi bikin buku kedua, mungkin bulan depan terbit. Tentang apa kira-kira? Yang kedua ini judulnya My Brave Action. Jadi ada 3 pokok yang kita bahas. Pertama adalah tentang visi, bagaimana pentingnya menemukan visi. Yang kedua adalah tentang belief. Ya, setelah kita menemukan visi,
banyak sekali kita pada perjalanannya ketemu orang-orang yang kemudian meragukan visi kita, ya. Bagaimana kita harus meyakini visi kita bertahan pada impian kita. Dan yang ketiga adalah put semua dalam action. Jadi ada 3 poin yang dibahas. Nanti mungkin bulan depan udah terbit, ini pihak Gramedia udah ngejar-ngejar saya terus. Luar biasa. Jadi ini akan lebih luar biasa lagi. Nah, yang buku pertama tahun berapa? Buku pertama saya tulis 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu ya. Ya. Dan itu mungkin menjadi satu challenge ya, buat semua orang untuk jadi bos diri sendiri. Betul, ya, betul. Karena mungkin anak muda setelah tamat kuliah dan sebagainya, mereka biasanya berpikir apakah mereka akan terjun ke dunia kerja atau bangun usaha sendiri. Betul. Tantangan kita di Indonesia adalah karena kebanyakan sekarang anak muda, kita di Indonesia terus terang kurang yang namanya pengusaha. Kita kurang entrepreneur. Ya. Jadi kita bisa galakin lebih banyak orang untuk menjadi entrepreneur, menjadi pemimpin, menjadi leader. Betul. Seperti itu. Salah satunya termasuk join tim Bro ya. Amin, amin. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita bicara tentang sukses, nah Bro kan sekarang sudah sukses sekali, muda, punya karir Masih yang belajar luar lah, biasa, masih belajar prestasi tim yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang sukses, menurut Bro itu syarat mutlak untuk menjadi sukses itu apa? Yang pertama, yang paling penting kalau saya bilang untuk mencapai sukses, yang kalau kita lihat benang merah dari setiap orang yang ada mencapai sukses di dunia manapun, di belahan manapun, nomor 1 saya pikir adalah kerja keras. Saya percaya sekali dengan kerja keras. Ya. Setelah itu mungkin faktor lain. Setelah kerja keras kita perlu menemukan langkah-langkah action, strategi yang bisa menunjang menuju sukses tersebut. Jadi kerja keras di tempat yang salah juga tentu nggak benar, ya. Kerja keras di tempat yang tidak optimal juga akan sia-sia. Jadi kita juga mesti selain menemukan kerja keras, kita mesti tahu action, langkah apa yang perlu kita lakukan yang bisa menuju impian kita. Betul. Wah, mungkin termasuk kendaraan apa yang dipakai. Betul, gitu. betul. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau bagi seorang awam, misalnya saya sebagai seorang anak muda baru tamat kuliah atau masih kuliah bahkan, tapi saya ingin sukses seperti Bro Herianto. Kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan? Banyak anak muda ya, terutama pemirsa Binus TV ya. Kebetulan saya juga lulusan Binus, Bro. Ya, betul sama. Ya, cuman udah angkatan lama. Ya. Oke, jadi yang paling penting saya bilang, menurut saya yang paling penting adalah menemukan yang namanya tanda kutip jati diri. Ya, artinya apa yang kita sukai, kita maunya ke arah mana, apa impian terbesar kita, apa passion kita. Ya, dari situ kita bisa mencari arah kemana kita mau. Ya, mungkin banyak diantara teman-teman kita yang di Binus ya, yang kemudian masih bekerja, masih kuliah sambil bekerja. Kita masa-masa kuliah menurut saya adalah masa yang paling penting dalam menemukan tahap awal penemuan jati diri tersebut. Betul. Jadi kita maunya kemana, arahnya kemana. Setelah tamat mau jadi apa? Betul. Dan kalau bisa jadi pengusaha seperti itu. Ya. Jadi mulai starting kembangin dari situ ya. Betul. Oke. Dan setelah itu mungkin baru kita lihat step-stepnya seperti apa. Betul. Jadi lebih kembangin potensi diri kita. Wow, luar biasa sekali. Bro, tadi kita sudah sharing tentang apa yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi sukses. Ya. Nah, kalau kita boleh flashback kembali, kira-kira dulu perjuangan Bro seperti apa? Dulu ya seperti semuanya orang memulai bisnis, bahwa pasti mulainya dari susah ya, dari nol ya. Saya juga dulu mulainya dari susah ya. Kadang-kadang orang melihat bahwa kita sekarang udah enak ya, asetnya banyak, uangnya banyak, uang naik mobil mewah segala macam, tapi mereka lupa bahwa semua dari situ berawal dari perjuangan dari nol, dari kecil. Saya mulai bisnis ini dari canvassing dulunya. Dari tahun berapa waktu itu? 2002. Lulus wisuda Binus 2002 bulan Juli. Nah, saya mulai di bulan September. Ya, jadi hampir 12 tahun ya. Sudah 12 tahun. Awal sekali. Nah, Bro anak rantau juga kan? Iya, saya dari daerah, dari Pontianak. Dari Pontianak ya. Betul. Nah, waktu itu kuliah di Binus. Di Binus juga. Ya. Nah, waktu itu bagaimana punya mindset langsung mau jadi orang sukses atau bagaimana? Ada momentum tertentu yang pada saat itu yang sebenarnya saya tidak, ya terima kasih pertanyaan, saya tidak disiapkan menjadi pengusaha sebenarnya. Saya disiapkan jadi karyawan. Jadi dulu mindset kita adalah, apalagi anak daerah ya. Kuliah ke Jakarta, cari nilai yang tinggi, cari IP yang tinggi, nanti kerja di perusahaan yang besar yang membayar kita dengan gaji mahal. Tapi saya kemudian menemukan beberapa pencerahan bahwa dunia employee, dunia kerja tidak seindah yang saya bayangkan. Ya, jadi ada beberapa penemuan-penemuan penting yang saya ada 3 penemuan penting sebenarnya yang saya alami waktu saya bekerja dulu sebagai karyawan, yang itu merubah total mindset saya tentang
karyawan. Nah, akhirnya saya bilang, menurut saya jalan saya sebenarnya bukan jalan employee. Ya, employee kadang-kadang orang berpikir itu jalan yang paling aman, tapi menurut saya itu jalan yang justru mungkin bagi saya, mungkin bagi saya bukan pilihan saya seperti itu. Oh. Jadi waktu itu akhirnya ada magic moment apa atau momen penting yang tiba-tiba merubah mindset pola pikir bro pada saat itu? Ada. Saya dulu melihat awal pencerahan pertama saya adalah waktu saya bertemu dengan melihat tukang bakso. Jadi saya dulu di kantor saya, di kantor saya seberangnya kan kita kantor di Ruko. Jadi seberangnya ada orang yang jual bakso banyak, jual bakso, jual ketoprak siang-siang kalau kita sering makan di situ. Suatu hari saya pernah ngobrol dengan si tukang bakso. Jadi dia bilang, saya tanya sehari jual berapa? Dia bilang, ya kadang-kadang 150 mangkok, 200 mangkok, satu mangkok 4.000. Saya hitung-hitung satu hari omsetnya 800.000. Mungkin dengan minum bisa 1 juta, sebulan 30 juta. Saya waktu itu gajinya 1,3, 1,3. Saya datang pagi, dia juga datang pagi. Saya ngecek email, dia panasin kompor. Tapi saya pakai dasi, dia pakai singlet. Tapi di akhir bulan kita buat perubahan yang besar. Dia income-nya segini, saya segini. Akhirnya saya menemukan satu pencerahan bahwa ada dunia lain selain dunia employee. Ada dunia lain selain dunia yang saya mau seperti ini. Jadi itulah dunia bisnis, dunia di mana kita menjadi bos atas diri kita sendiri. Wow, luar biasa. Nah, akhirnya bro masuk ke dunia jasa keuangan. Betul. Itu pada tahun berapa? Langsung 2002. Waktu itu dari sekian banyak bisnis memang saya melihat yang paling memungkinkan buat kita adalah bisnis yang tanpa modal, yang hanya mungkin cukup effort, kemauan dan tenaga, dan bisa mengantarkan kita untuk setara dengan pebisnis lain, karena kita memang dari keluarga yang tidak punya modal seperti itu. Nah, dari situlah saya berkembang, saya kembangin tim, kembangin grup, naikin income, dan kemudian beralih ke investor kuadran terakhir kalau kita di kuadrannya cash flow kuadran Robert Kiyosaki di kuadran terakhir itu sebagai investor. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita yang tadi kita bicara flashback sedikit, yang dulu mungkin kita masih anak kos kita kuliah terus anak kos. Nah, biasa anak kos kan banyak kebiasaan yang mungkin suka santai-santai, bangunnya siang dan sebagainya. Nah, yang saya penasaran adalah waktu itu apa yang membuat bro bisa beda dengan mereka? Dimana kebanyakan mereka mungkin santai-santai, main games, tidur sampai siang-siang dan sebagainya. Nah, apa yang membuat bro waktu itu lebih serius daripada yang lain waktu itu? Kalau menurut saya adalah yang terpenting adalah bagaimana kita aware terhadap situasi dan kondisi kita. Kita tidak bisa melakukan seperti itu karena kita aware dengan situasi kondisi kita. Kita seperti yang Bro Rudy bilang, kita anak rantau, kita uangnya pas-pasan, kita bukan orang kaya, bukan dari keluarga pebisnis. Jadi kita mesti aware bahwa situasi ini akan terus seperti ini kalau kita tidak mengadakan satu perubahan yang berarti. Kalau kita tidak membuat satu terobosan. Betul, akhirnya mungkin impian kita jauh lebih besar dan akhirnya kita keluar kita lakukan sesuatu yang beda. Nah, dari fase perjalanan bro dari seorang mahasiswa akhirnya masuk ke pengusaha dan jalankan bisnis sendiri, dan akhirnya sekarang punya tim yang luar biasa dengan prestasi yang luar biasa sekali. Nah, fase apa yang terpenting buat bro? Yang terpenting menurut saya adalah waktu kita memutuskan untuk menjadi bukan dari self employee, artinya bukan bekerja atas usaha dan effort sendiri, tapi membentuk satu kelompok, membentuk satu organisasi, membentuk satu tim. Itu yang menurut saya fase terpenting yang kemudian membuat satu lemparan terobosan yang eksponensial, yang begitu luar biasa, yang mungkin kadang-kadang tidak disadari oleh orang-orang di luar sana. Banyak sekali pebisnis yang kita lihat mereka punya usaha mereka kerja keras, tapi mereka sendirian. Nah, inilah yang menurut saya tidak akan optimal dan tidak akan mengantarkan mereka kemana-mana mungkin gitu. Jadi mungkin itu yang membuat perbedaannya, apakah dari pengusaha sendiri atau dengan teamwork. Betul, Bro Rudy. Oh, luar biasa. Karena dengan teamwork ini otomatis kan mendatangkan passive income. Betul. Nah, dalam proses ini ada yang saya penasaran, ada magic moment apa yang membuat bro, karena prestasi bro termasuk yang luar biasa, yang melejit terus, dan dengan pencapaian yang saat ini hampir menjadi salah satu tim agensi terbesar di Indonesia, khususnya di perusahaan yang bro jalankan. Nah,
apa, karena masih kita lihat bro masih muda sekali. Nah, apa yang membuat perbedaan? Magic moment atau motivasi apa, seminar apa yang mungkin merubah bro, membentuk bisa menjadi unggul seperti ini? Sebenarnya tanpa kita sadari bahwa setiap hari itu kita menuju arah yang lebih baik. Ya. Asal menurut saya kita setiap hari melakukan action, Ya. melakukan action. Dan yang paling penting setelah action itu adalah evaluasi. Jadi saya kemudian melihat dari beberapa buku yang saya baca, seminar-seminar yang saya ikuti, saya melihat apa yang membuat orang-orang bisa kemudian berkembang, orang-orang bisa jadi kaya luar biasa, mereka bisa sukses luar biasa. Ternyata mereka memiliki tim yang besar, jaringan yang besar, dan mereka punya sistem yang bagus. Kita lihat konglomerat yang besar ya, mereka semua juga tidak kerja sendiri, mereka punya tim, mereka punya tim. Jadi disitulah saya kemudian sadar bahwa pengembangan tim ini sangat penting sekali. Bagaimana kita menduplikasi dan kita kemudian mendelegasikan visi, mindset, kemampuan skill kita kepada tim-tim kita, dan kemudian itu yang membuat mengenerate income yang luar biasa. Jadi akhirnya mungkin dari awal sudah fokus ke pembentukan tim ya. Sehingga dari satu waktu berjalan kelihatan sangat signifikan perubahannya ya. Dengan misalnya tim yang ratusan sama bro yang timnya ribuan ya pasti tentunya beda. Iya. Ya. Nah, oke. Sekarang fokus utama kegiatannya apa di pengembangan tim ini? Saya berusaha sekarang ini untuk men-generate orang-orang yang punya visi, punya mindset, dan punya action yang sama. Jadi yang menurut saya yang paling penting adalah itu ya dari semua bisnis. Jadi menciptakan Herianto berikutnya. Betul, bagaimana seorang founder, seorang pelopor, pionir, dia bisa menduplikasi mindsetnya, visinya, pemikirannya, dan actionnya kepada tim-tim di bawahnya dia, sehingga semuanya melakukan hal yang sama serentak. Dan tentu itu tidak gampang dan butuh satu effort. Ya, makanya saya percaya sekali dengan training, saya percaya sekali dengan duplikasi akademi. Maka itu kita fokus sekali di pengembangan tim, kita fokus sekali pada training. Jadi sehingga semua orang yang masuk di tim kita akhirnya akan keluar menjadi hasil yang sama. Betul. Ibaratnya sudah ada sistemnya ya. Betul, keluar betul. masuk nanti diproses akan terbentuk menjadi pribadi yang sukses. Kita bicara tadi kan kita bicara tentang perjalanan karirnya bro dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara ke depan, the next big thing buat bro apa? Saya punya beberapa mimpi yang pengen saya capai. Karena memang impian itulah yang membuat kita hidup, impian itu yang membuat kita berkarya, dan impian itu membuat kita semangat setiap hari. Ada beberapa hal besar yang saya mau capai, terutama buat komunitas. Saya pengen beberapa hal, contohnya seperti saya pengen buat satu sekolah, satu sekolah yang memang ditujukan untuk orang-orang nggak mampu. Saya mau kontribut lebih banyak untuk komunitas sosial. Dan mungkin saya pengen nulis beberapa buku lagi. Saya punya target 50 buku yang saya tulis sebelum meninggal. Ya, dan tentu saja investasi-investasi yang bisa memberikan imbal balik yang besar. Nah, saya dapat informasi, dapat bocoran nih. Sekarang bro mulai terjun ke dunia properti itu. Lebih tepatnya invest ya, lebih tepatnya invest. Jadi memang kita punya cash flow kan cukup mencukupi lah untuk kita invest. Jadi saya mengajarkan kepada tim saya bahwa ciptakanlah income, di mana income itu tidak hanya cukup untuk kebutuhan kita, tapi juga cukup untuk kita invest, sehingga nanti akan uang bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Sehingga tadi yang cash flow quadrant itu akhirnya terjadi ya, di segmen investor. Ya, karena kita tahu bisnis seperti ini, bisnis jaringan dan sebagainya, ketika tim udah terbangun, otomatis passive income-nya terus menerus. Betul. Ya. Mungkin mau tolak juga nggak bisa. Efek sampingnya itu ya. Oke, jadi uangnya sudah banyak, akhirnya invest. Jadi sekarang posisinya lebih ke investor aja. Lebih ke investor. Nah, kalau kita bicara tentang plan bisnis ke depan, strategi apa yang dijalankan dan sebagainya? Sekarang ini adalah saya pikir yang paling penting dalam ke depan adalah kualitas sumber daya manusia, karena kita tahu tahun depan akan ada AFTA, banyak semua dunia, semua kawasan di Asia, negara-negara yang membuka diri, dan itu menjadikan tantangan tersendiri bagi kita yang lack of knowledge and skill. Jadi sekarang knowledge dan skill kita naikin, mindsetnya juga kita perbaiki supaya lebih baik lagi, sehingga bisa nanti berkompetisi dengan kawasan kita di Asia. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang sukses tadi, kalau Bro Herianto bisa kasih saran ke pemirsa kita
terutama yang nonton mungkin banyak anak muda yang baru lagi starting karir mereka dan sebagainya. Kira-kira pesannya apa, Bro? Ya, buat pemirsa Binus TV, pesan saya bagi Anda semua yang saat ini masih sedang kuliah, sedang menimpa ilmu, nomor satu, teruslah bermimpi, ya. Buatlah mimpi Anda sebesar mungkin, buatlah mimpi Anda seliar mungkin, ya, sedahsyat mungkin. Mungkin banyak sekali orang-orang yang nanti awalnya akan menertawakan mimpi Anda, tapi nanti kita lihat siapa yang ketawa belakangan. Wow. Nah, yang kedua adalah menemukan kendaraan yang tepat, menemukan peluang yang tepat. Ya, banyak sekali orang yang punya kemampuan bagus, mereka punya kapasitas bagus, punya kapabilitas bagus, tetapi berada di tempat yang salah. Akhirnya potensi mereka tidak optimal. Ya, itu seperti seorang pembalap yang jago tetapi mengendari mobil yang pelan. Jadi hati-hati dalam memilih di mana Anda akan berkarya, di mana akan berkarir. Yang ketiga, lakukan action, ya, kerja keras dan terus berevaluasi. Ya, evaluasi akan membawa Anda memperbaiki diri sehingga Anda akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itu aja mungkin dari saya. Ya, luar biasa sekali. So, tadi sharingnya sangat bermanfaat, yaitu tadi berani bermimpi, mimpi yang besar, bahkan mimpi yang liar, ya. Oke, dan juga follow kendaraan yang tepat. Bagaimana Bro mempertahankan karir dan sebagainya, termasuk manajemen waktu, mungkin bisa dibahas. Terutama sekarang udah berkeluarga, bagaimana untuk seimbangkan karir, bisnis, dan keluarga. Iya, jadi memang time management ini isu yang sangat-sangat menjadi penting ya, apalagi kita yang udah punya family, punya keluarga. Saya berusaha untuk setiap waktu di mana ada waktu luang saya sisihkan untuk keluarga. Jadi karena kita punya bisnis, kita udah running, kita punya waktu yang lumayan fleksibel. Ya, jadi kadang-kadang kita bisa atur pagi, kita mungkin bisa antar anak sekolah, betul ya kan. Kita bisa atur siang kita ketemu dengan tim, kemudian sorenya mungkin kita lihat investment kita, ya malam kita lobby dengan siapa seperti itu. Jadi cukup fleksibel menurut saya dibanding dengan rutinitas. Justru tidak terikat jam kantor. Betul. Luar biasa. Nah, termasuk juga salah satu kelebihan dari bisnis ini yaitu traveling ya. Jadi mungkin setiap tahun programnya berapa kali ke luar negeri. Iya, setiap traveling efek samping ya. Efek samping dari income. Yang nggak bisa ditolak. betul. Ya. Jadi selama ini mungkin dari experience jalan-jalan ke luar negeri itu juga ada dapat inspirasi dan sebagainya. Dari banyak perjalanan saya melihat bahwa sebenarnya dunia ini begitu besar. Dunia begitu besar, dunia menyediakan segala macam sesuatu yang dibutuhkan untuk kita. Tinggal bagaimana kita sebagai pribadi untuk mengambil peluang itu. Ya, dan mungkin akhirnya termotivasi ya. Sebenarnya hidup ini nggak monoton toh begitu aja. Masih banyak hal yang luar biasa, masih banyak tempat-tempat yang indah untuk kita pergi. Nah, justru salah satu solusinya adalah di bisnis buat dengan jadi seorang entrepreneur dan jalankan bisnis sendiri ini membuat semuanya menjadi mungkin ya. Betul. Ya, oke. Tadi kita sudah dengar banyak dari Pak Herianto dan tentunya sebagai anak muda pasti kita punya banyak sekali impian, kita pengen mencapai sukses, terutama apalagi bisa sukses di usia muda. Siapa yang nggak mau sih? Nah, dan tentunya bisa pensiun muda, pensiun kaya, jadi seorang investor dan juga seperti Bro Herianto punya rumah yang mewah, punya Mercedes-Benz. Luar biasa sekali. Nah, motivasinya apa Bro? Kira-kira kalau bagaimana supaya para pemirsa ini juga berani untuk kejar impian mereka dan bisa mewujudkan seperti apa yang Bro capai hari ini? Saya bilang selain mimpi tadi yang nomor 2 adalah kita harus action. Tapi kebanyakan orang setelah mereka action Bro, mereka menemukan kendala dan mereka berhenti di kendala tersebut. Jadi mereka nyerah. Akhirnya down. Iya, betul seperti itu. Jadi pesan saya, kalau kita udah punya satu impian, kita udah yakin dengan impian kita itu, kita kerjakan, kita jalankan, dan begitu kita ingat hambatan, ya kita lakukan lagi. Ya, kita jatuh, kita bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Jadi sebenarnya nggak ada satu formula khusus, nggak ada satu magic kata-kata khusus, mungkin ramuan atau strategi khusus. Tapi yang penting menurut saya adalah action dan bagaimana kita mengulang bersahabat mungkin dengan kegagalan seperti itu. Ya, jadi mungkin kuncinya melakukan jauh lebih banyak ya. Betul, melakukan jauh lebih banyak dan jangan takut gagal. Mungkin sebagian orang melakukan berapa ratus kali akhirnya menyerah dan ada yang melakukan berapa Ada satu yang menarik sebenarnya, kegagalan itu sebenarnya bisa kita jadikan teman. Ya, asalkan kita mulai terbiasa menghadapi kegagalan. Ya, karena memang dari kecil mungkin kita ditanamkan bahwa kegagalan itu menakutkan, kegagalan itu adalah sesuatu yang memalukan, kegagalan itu adalah hal yang nggak boleh terjadi. Tapi kalau kita bersahabat dengan kegagalan, artinya kita melihat kegagalan adalah hal yang biasa.
Jadi kita gagal pun kita Wow. it's okay, fine aja. Ya, Gitu. akhirnya sukses ya. Betul. Karena nggak banyak orang yang bisa bertahan. Ya. Oke, terima kasih bro Oke. atas waktunya. Sama-sama, Sharingnya bro. sangat luar biasa. Oke. Dan pemirsa tadi kita sudah belajar langsung dari Pak Haryanto yang luar biasa. Yang tentunya kita harus berani punya impian yang besar. Dan tadi pesan kedua ada action. Dan yang terakhir mungkin jangan pernah menyerah sampai impian Anda menjadi kenyataan. Oke, semoga program ini bermanfaat. Tetap di program The Inspirator bersama saya, Arun Diri.